Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di mata kuliah Fundamental of Information System, di mana kita sudah memasuki pekan ke-5 ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Big Data. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah yang pertama adalah Big Data, kemudian yang kedua adalah teknologi-teknologi apa yang digunakan untuk memproses Big Data. Dan diharapkan setelah mendapatkan materi mata kuliah ini, maka mahasiswa mampu menjelaskan baik itu sistem basis data maupun Big Data ya. Sistem basis data kita sudah bahas di pertemuan kita pada pekan yang lalu. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu Big Data ya? Jadi Big Data adalah sebuah istilah ya yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan koleksi data yang sangat besar ya, bisa terabyte atau lebih gitu, dan kompleks gitu ya. Dan kalau misalkan kita menggunakan teknologi yang data manajemen yang tradisional, baik itu data manajemennya, softwarenya maupun hardwarenya, serta analisis prosesnya, maka tidak akan capable ya, atau tidak akan mampu untuk melakukannya. Nah, karakteristik dari Big Data itu ada 3 ya, yang selalu digaungkan. Yang pertama adalah volume atau banyaknya data ya. Kalau kita lihat di prediksi di tahun 2014 ya, waktu itu sudah ada 4,4 zettabyte. Nah, kemudian diramalkan di tahun 2020, which is itu sudah lewat ya, 2 tahun yang lalu, itu hingga mencapai 44 zettabyte gitu. Wah, ini sangat besar sekali ya. Jadi kalau bicara Big Data, maka kita bicara volume adalah banyaknya. Kemudian yang kedua adalah velocity ya, atau kecepatan ya. Jadi dengan adanya Big Data itu mencakup kurang lebih bisa sampai 5 miliar bit per second gitu ya, data yang digunakan. Enggak, sangat cepat sekali dan akan meningkat ya 2 kali lipat sampai tahun 2020. Dan saya yakin karena di 2020 kita mengalami pandemi, semakin diakselerasi ya penggunaannya, dan big datanya pun semakin banyak. Kemudian variety atau keanekaragaman. Jadi banyak format data ya, mulai dari teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah karakteristik dari Big Data. Ada 3, volume atau banyak, velocity atau kecepatan, variety atau keanekaragaman, atau keberagaman atau varietas. Selanjutnya adalah dari mana sih Big Data diperoleh ya. Jadi ada beberapa organisasi-organisasi yang mengumpulkan ya beberapa data-data yang mungkin berguna, dan source-nya bisa dari dokumen, baik dari email, PowerPoint, dan lain sebagainya. Data dari beberapa aplikasi bisnis. Dari sosial media juga dikumpulkan, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Lalu ada sensor data. Lalu juga ada media, baik berupa gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Log data mesin ya. Jadi mesin-mesin itu sebenarnya mempunyai catatan ya, yang disebut sebagai log ya, dan catatan ini yang juga dikoleksikan. Kemudian juga ada public data atau data publik ya, seperti contohnya data pemerintahan, kemudian data-data statistik pemerintahan baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu juga ada archive ya. Archive ini adalah record atau catatan-catatan lampau ya, kurang lebihnya ya, baik itu catatan komunikasi ataupun transaksi. Dan ini kemudian akan dikumpulkan oleh organisasi yang membutuhkan. Ini ada beberapa contoh-contoh ya, source data yang bisa kita ambil. Misalkan dari Amazon, kemudian ada BLS, ada dari Facebook ya. Kemudian juga ada dari Google, juga ada Google Finance ya. Ini contohnya ya, historical ya. Jadi Google Finance itu dia menyediakan stock market ya, data stock exchange
selama 40 tahun nih. Wah, jadi kita bisa tahu pergerakannya dan sebagainya. Lalu ada Health Data, New York Times, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk di Indonesia juga banyak dari misalkan dari LIPI, kemudian ada dari sekarang namanya BRIN ya. Kemudian dari BPS juga mengeluarkan, baik BPS pusat maupun yang spesifik seperti misalkan di Karawang pun sebetulnya ada ya data-data yang archive yang terkait dengan kependudukan atau kestatistikan. Oke. Nah, organisasi apa sih yang membutuhkan big data kemudian gitu. Jadi ya ada beberapa organisasi. Yang pertama dari retail organization ya. Dia bisa memonitor sosial media ya. Retail itu artinya ya penjualan dan sebagainya gitu ya. Jadi dia bisa melihat data dari Facebook, Google, Twitter, Yahoo gitu. Kemudian bisa menganalisis data-data tersebut gitu ya. Ada Google Analytics gitu ya. Kita menganalisis apakah website kita siapa yang banyak akses atau tren-tren apa yang terjadi di Facebook dan lain sebagainya. Lalu ada advertising and marketing agency ya. Jadi agensi marketing dan periklanan itu juga bisa ambil dari komen di sosial media, kemudian adanya campaign, promosi-promosi yang banyak itu kemudian dikumpulkan. Lalu juga dari rumah sakit ya, misalkan big datanya dari mana? Data pasien, kemudian identitas pasien, kemudian dan lain-lain. Kemudian perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan pokok ya misalkan, jadi dia bisa memonitor sosial media kebutuhannya apa, tingkah laku pelanggan seperti apa, mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Lalu ada financial service organization atau organisasi-organisasi yang bergerak pada jasa keuangan ya. Tentunya tadi kalau bisa kita lihat contohnya kita lihat dari yang data Google ya, stock market selama 40 tahun, kita bisa ambil datanya. Lalu berikutnya big data juga digunakan dalam perusahaan-perusahaan manufaktur ya, seperti pabrik entah itu membuat barang baku menjadi barang jadi ya, misalkan membuat perakitan mobil, pembuatan ban dan lain sebagainya. Itu bisa menganalisis ya data-data dari perangkat kerja sebetulnya ya, dari mesin, log-log mesin, kemudian bisa memperlihatkan perlunya apa, maintenance yang diperlukan apa, apakah perlu penggantian alat dan lain sebagainya. Ya, itu adalah penggunaan big data di beberapa organisasi. Nah, kalau challenge-nya atau tantangannya dari big data tentunya ada kaitannya dengan rule ya, atau aturan, regulasi, dan juga standar-standar yang ada di dunia maupun di lokal ya. Kalau kita lihat perlu diperhatikan seperti saat ini ada GDPR gitu ya, yang sangat memperhatikan jangan sampai data-data pribadi itu kemudian bisa disalahgunakan. Kalau di Indonesia juga sudah ada ya perlindungan data pribadi gitu ya. Ada rancangan undang-undang kalau tidak salah ya. Saya belum update juga ya terkait dengan bagaimana supaya data kita itu tidak kemudian dengan mudahnya ya diambil oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan gitu tanpa izin dari kita. Nah, itu juga sebagai challenge ya dari big data. Ini ada beberapa standar di luar negeri ya, ada HIPAA, ada Sarbanes-Oxley, ada USA Patriot dan sebagainya. Itu menjadi tantangan dari big data, bagaimana kemudian big data tersebut bisa lebih bermanfaat tetapi kemudian mengikuti regulasi yang ada. Oke, selanjutnya terkait dengan big data kita bicara tentang data management ya. Kalau apa sih bedanya data management dengan data governance ya? Kalau data manajemen hampir sama ya, sebelumnya kita sudah kenal di database terkait dengan data manajemen, jadi pengelolaan data lah kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi-fungsi yang terdefine dalam proses-proses bagaimana data itu diambil, kemudian disertifikasi untuk digunakan, disimpan, diamankan, dan diproses ya. Dan untuk meyakinkan bahwa accessibility-nya, reliability-nya, kemudian timelines-nya itu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi perlu di manage gitu ya. Dan di tata kelolanya nanti ada di data governance. Oke. Kalau bicara tentang data management, jadi ada 10 fungsi dasar ya. Bagaimana kemudian
diperlukannya data manajemen gitu ya. Dari mulai mendevelop data ya, data development, kemudian pengoperasian, keamanannya, kemudian reference dan master datanya, data warehouse-nya, kemudian dokumen and content manajemennya, metadatanya juga perlu dikelola, dan juga kualitas data serta data arsitekturnya. Ini berkaitan dengan data governance. Oke. Dan kemudian di data management tersebut kita perlu juga memahami ada namanya data steward ya. Data steward adalah individu yang punya tanggung jawab untuk memanage data-data kritikal, baik setiap elemen, termasuk di dalamnya pekerjaannya adalah mengidentifikasi dan memperoleh sumber-sumber data baru gitu ya, membuat, kemudian memaintain, dan secara konsisten ada berkaitan dengan maintenance data, kemudian referensi data, dan juga mendefinisikan master data, kemudian menganalisis data untuk agar kualitasnya dan data-datanya bisa terrekonsiliasi dengan baik. Dan di data manajemen juga ada perlu namanya data lifecycle management ya. Ini adalah aturan yang mengatur bagaimana memanage ya flow dan juga data-data enterprise ya. Dari mulai initial acquisition itu perolehan data atau membuat data di penyimpanan atau di storage, untuk kemudian kalau misalkan ada yang sudah tidak akurat atau sudah outdated, itu kadaluarsa ya, itu bisa kemudian di delete. Itu perlu sebuah data lifecycle management. Nah, kalau big data lifecycle ini bisa dilihat ya, dari mulai mendefine kebutuhan data ya, kemudian mengevaluasi apakah ada sumber-sumber yang alternatif lain, memperoleh data, kemudian menyimpan data, kemudian datanya ditampilkan atau dipublish, setelahnya kemudian diakses dan digunakan, kemudian dievaluasi apakah data tersebut masih dibutuhkan atau tidak, atau masih relevan atau tidak, baru setelah itu dilakukan proses yang namanya archive gitu. Oke. Kemudian kita bicara tentang teknologi-teknologi yang digunakan untuk memproses big data. Jadi kalau bicara tentang teknologi, yang pertama adalah kaitannya dengan data warehouse, data mart, dan data lakes ya. Dan ini adalah kurang lebihnya ya, kalau kita lihat terkait dengan data warehouse adalah dia akan melakukan proses dari berbagai macam data ya, baik itu relational database, kemudian juga file-file yang sifatnya atau flat file ya, atau file biasa, kemudian juga spreadsheet dari Excel, dari data-data dan sebagainya. Kemudian di data warehouse ini akan dilakukan proses yang namanya ETL atau extract, transform, kemudian load gitu ya. Datanya diekstraksi dulu, kemudian ditransform dulu kebutuhannya, kemudian di load ke prosesnya, baru masuk menjadi sebuah data warehouse yang bisa dimanfaatkan oleh end user untuk kemudian sebelumnya dilakukan proses analisis dan query gitu ya. Ini prosesnya tadi katakan extract, artinya sumber dari data warehouse datang dari banyak sumber ya, tadi sudah saya singgung ya, mulai dari yang relational database, flat file maupun spreadsheet, kemudian di extract, lalu kemudian ditransform ya, kemudian terakhir adalah dilakukan proses load seperti itu. Itu adalah sumber-sumber dari data warehouse. Bukan sumber-sumber ya, teknologi yang digunakan di big data namanya ada data warehouse. Prosesnya namanya adalah ETL atau extract, transform, load. Kemudian berikutnya dari data warehouse itu kemudian ada namanya data mart ya. Data mart itu adalah sebetulnya bagian dari data warehouse ya. Jadi kemudian kalau kita punya data mart, kita bisa menganalisis dari misalkan dari salesnya, inventory-nya, atau beberapa hal yang memang kita butuhkan. Itu namanya ada di data mart. Kemudian selanjutnya ada di data lakes ya. Data lakes ini adalah data warehouse tradisional ya, yang dibuat
dengan cara mengekstrak ya, kemudian mentransform dan loading juga ya, masih sama prosesnya ETL, tapi memang spesifik untuk menganalisis menganalisis dan sesuai dengan aplikasi yang memang yang spesifik ya. Jadi itu disebut sebagai data lakes ya. Dan juga disebut, kalau data lake ini dikenal juga sebagai enterprise data hub ya. Jadi menyimpan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan big data. Jadi itu kurang lebih data warehouse, data mart, dan data lakes. Ini pasti istilah-istilah yang akan sering Anda dengar kalau misalkan Anda memproses big data. Lalu berikutnya ada NoSQL database ya. Jadi ini ada sebuah cara baru ya untuk meretrieve data ya, yang dimodelkan menggunakan database 2 dimensi ya, yang tabular tapi menggunakan database relasional yang jelas, tetapi kemudian memang key value-nya NoSQL database itu mirip dengan SQL database, tetapi hanya punya 2 kolom ya. Kolomnya ada key, kemudian ada value ya. Sehingga itu yang membedakan antara NoSQL database dan SQL database. Dan kemudian secara dokumen, NoSQL database ini digunakan untuk menyimpan, meretrieve, dan memanage dokumen yang berorientasi informasi ya. Seperti misalkan posting sosial media, kemudian multimedia, atau dikenal juga sebagai data semi struktur ya. Jadi bukan data-data yang sifatnya ada di SQL database relasional ya, tapi kita bisa ambil data itu seperti tadi ya. Kalau misalkan kita posting di media sosial maupun Twitter dan sebagainya, itu adalah data-data yang bisa kita peroleh untuk NoSQL database. Ada grab dan juga ada kolom, juga itu bisa data-data ini disimpan ya. Ini ada beberapa contoh ya, beberapa NoSQL database ya. Kalau kita pakai yang key value itu ada produknya HyperDex, Oracle NoSQL database, ada OrientDB. Kalau untuk dokumen ada Lotus Notes, Oracle NoSQL database, OrientDB, MongoDB. Untuk graph ya, itu ada Allegro, Infinite Graph, dan lain sebagainya. Dan untuk yang sifatnya kolom itu ada Accumulo, Cassandra, Druid, dan lain sebagainya ya. Itu produk-produk yang sebetulnya bisa digunakan untuk memproses big data ya. Ini salah satunya adalah NoSQL database. Lalu juga kita kenal ada namanya Hadoop ya. Hadoop ini adalah software open source ya. Ini framework sebetulnya yang di dalamnya ada beberapa modul-modul software yang menyediakan kebutuhan untuk penyimpanan dan pemrosesan data-data yang sifatnya sangat besar ya, atau ekstrim. Dan kita menggunakan namanya di Hadoop itu, bukan kita ya, Hadoop ini menggunakan namanya Hadoop Distributed File System atau DFS. Lalu ada juga MapReduce program. Jadi ada beberapa teknologi yang digunakan di Hadoop. Gambarnya seperti apa Hadoop? Nah, seperti ini Hadoop. Jadi kemudian Hadoop ini kita bisa memanfaatkan cluster dari lebih dari 100-an server gitu ya. Data-data itu bisa diambil dari historical data, kemudian dari external source, dari Facebook, dari ERP, dan macam-macam. Kemudian diproses oleh Hadoop server, kemudian akan menjadi baik itu data warehouse maupun data mart ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian teknologi yang lain yang digunakan oleh big data dan namanya in-memory database. Ini adalah database ya, manajemen sistem yang menyimpan semua datanya di RAM ya, jadi akan lebih cepat processingnya, makanya disebut sebagai in-memory database. Itu ada beberapa macam produk yang didapati di pasar. Salah satunya yang paling terkenal adalah SAP, dia dengan produknya namanya High Performance Analytic Application atau HANA. Ini yang dipakai oleh eBay dan juga Colgate. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan big data. Ya, memang singkat ya penjelasan saya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa banyak beberapa artikel terkait dengan big data. Mungkin kita akan lebih deep lagi nanti membicarakan terkait dengan big data di mata kuliah database. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Saya akhiri.
Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.